Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang semantik bagian kedua. Kita kemarin sudah mempelajari tentang pengantar semantik dan juga jenis-jenis makna. Nah, hari ini kita lanjut kepada medan makna, komponen makna, dan relasi makna, dan juga yang kedua ada perubahan makna. Yuk kita lihat satu persatu. Medan makna. Adakah yang sudah tahu di sini apa itu medan makna? Medan makna atau medan leksikal ialah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Contohnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga. Jadi medan maknanya adalah warna. Ada hijau, ada merah, ada biru. Nah, dikaitkannya dalam suatu realitas alam semesta warna. Kemudian ada perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga itu berarti ada memiliki bagian-bagian lain seperti misalnya ada kompor, kemudian ada tempat tidur, kursi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kata-kata yang memiliki sejumlah komponen makna. Yaitu contohnya misalnya ayah dan bapak. Sama-sama memiliki komponen manusia, dewasa, dan sapaan kepada orang tua laki-laki. Jadi manusia, dewasa, dan sapaan kepada orang tua laki-laki itu adalah komponen yang dimiliki oleh kata ayah dan kata bapak. Bedanya, kata ayah tidak memiliki komponen sapaan kepada orang yang dihormati. Kita memanggilnya bapak guru, tapi tidak ada ayah guru kan? Nah, seperti itu. Jadi komponen itu adalah komponen makna itu berarti adalah muatan makna-makna yang terkandung dalam sebuah kata. Nah, kalau relasi makna berkenaan dengan adanya hubungan antara satu kata dengan kata yang lain yang terdapat dalam sebuah bahasa. Nah, relasi makna dalam bahasa Indonesia itu ada sinonim, antonim, kemudian ada homograf, homofon, dan homonim. Ada juga hiponim dan hipernim, ada polisemi, dan juga ada ambiguitas dan redundansi. Nah, kita akan lihat, walaupun saya percaya kalian pasti sudah tahu masing-masingnya, karena ini sudah pernah dipelajari ketika SMA dulu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah kelompok kata yang memiliki makna hampir sama. Jadi bukan sama persis, tapi maknanya hampir sama. Penulis harus mampu membedakan dan memilih kata yang paling tepat dengan makna yang diinginkan. Contoh, kata ayah dan bapak. Nah, itu pemilihannya harus dibedakan walaupun maknanya hampir sama. Bapak guru tidak hadir hari ini, tapi kita tidak bisa mengatakan ayah guru tidak hadir hari ini. Tapi kita bisa menggunakannya misalnya, bapakmu di mana sekarang? Atau bapakmu pekerjaannya apa? Ayahmu pekerjaannya apa? Nah, dalam konteks kalimat tersebut, ayah dan bapak bisa digunakan. Tetapi ketika yang mengandung sapaan kepada orang yang dihormati, itu tidak bisa diputar balik antara ayah dan bapak. Kemudian ada wanita dan gadis, sama-sama maknanya juga ada perempuan. Nah, kalau kalimatnya gadis itu melahirkan secara normal, itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena biasanya gadis itu cenderung yang masih perawan, belum menikah. Tapi kalau wanita itu biasanya lebih general, bisa juga digunakan untuk orang-orang yang sudah dewasa. Wanita itu melahirkan secara normal, maka maknanya bisa diterima. Kemudian antonim, kelompok kata yang memiliki makna berlawanan. Tidak semua kata-kata yang berantonim memiliki makna yang keberlawanannya mutlak. Contohnya, kata depan belakang itu antonim, punya derajat keberlawanan yang lebih nyata dibanding gelap dan terang serta asin dan manis yang bisa dipersepsikan berbeda oleh tiap orang. Jadi kalau kita mengatakan depan dan belakang, itu orang sudah pasti tahu
depan itu yang mana, bagian muka, belakang itu ya bagian yang ada di belakang. Tapi kalau gelap dan terang, itu masih tergantung persepsi. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa suatu kondisi itu sudah cukup gelap, tapi ada orang-orang yang mengatakan ini belum gelap kok misalnya. Kemudian asin dan manis. Orang-orang yang suka asin mungkin akan bilang masakan itu enak. Tidak asin kok, biasa aja. Tapi bagi orang-orang lain, asin itu sudah asin sekali. Misalnya dia memang tidak menyukai asin. Manis pun demikian, ada orang yang suka teh manis yang manis sekali, ada yang biasa-biasa saja. Jadi asin dan manis, kemudian gelap dan terang itu belum terlalu mutlak keberlawanannya karena masih bisa dipersepsikan berbeda. Tapi kalau depan belakang, kemudian awal akhir, nah itu sudah jelas. Tapi kalau yang cenderungnya misalnya seperti kata sifat, cantik, jelek, tinggi, rendah, itu biasanya masih bisa dipersepsikan berbeda. Kemudian ada homograf, homofon, dan homonim. Kalian juga harus perhatikan endingnya. Graf, font, dan name. Ingat kalau graf itu hubungannya dengan tulisan, font itu dengan bunyi, name itu berarti keduanya. Nah, kalau homograf itu sama ejaannya, jadi tulisannya itu sama, tapi pengucapannya beda dan maknanya juga otomatis berbeda. Contoh, apel untuk buah, apel upacara. Sedan untuk mobil dan sedan untuk isak tangis. Misalnya seperti sedu sedan, seperti itu. Kemudian homofon, itu sama pengucapannya, beda ejaannya, atau beda tulisannya, beda makna. Contoh, ada tang. Nah, tang untuk perkakas dan juga ada tang untuk kendaraan. Nah, itu juga biasanya walaupun kadang masih ada perdebatan, kan bunyinya tank Bu ya, tapi ini seringkali dijadikan contoh juga. Yang lebih jelas itu biasanya bank. Kalau bank itu untuk abang dan juga bank tempat menyimpan uang. Kemudian ada homonim, sama ejaannya, sama pengucapannya, yang beda hanya maknanya. Bisa berarti racun dan juga berarti dapat. Buku itu bisa berarti kitab dan juga bagian di antara dua ruas. Contoh binatang berbuku-buku misalnya seperti itu. Kemudian ada hiponim dan hipernim. Hiponim itu adalah kata atau ungkapan yang merupakan bagian dari makna kata ungkapan lain atau kata bawahan. Sedangkan hipernim adalah kata atau ungkapan yang menaungi beberapa kata di bawahnya. Contohnya, hiponim itu adalah anggur, jeruk, nanas, mangga. Hipernimnya apa? Buah. Karena buah itu menaungi beberapa kata di bawahnya. Sedangkan kalau hiponim itu adalah adalah bagian dari makna lain, yaitu bagian dari makna buah. Selanjutnya ada polisemi. Adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh kata kepala. Maknanya bisa bagian tubuh manusia, bagian depan, misalnya kepala kereta api itu adalah lokomotif, biasanya ada di depan. Kemudian berarti pemimpin. Ada juga misalnya bagian sesuatu yang berbentuk bulat seperti kepala. Jadi kalau menyerupai kepala bisa juga disebut kepala. Nah, contoh lainnya kaki. Kaki itu bisa juga untuk mengungkapkan kaki meja, kaki gunung, kaki ayam, dan sebagainya. Bedanya dengan homonim, homonim adalah dua kata dengan dua makna yang berbeda. Tadi hanya sama tulisan dan juga pengucapan. Tapi kalau polisemi itu satu kata dengan banyak makna. Nah, itu bisa dilihat di kamus biasanya. Nah, yang terakhir ada ambiguitas dan redundansi. Ambiguitas adalah kata yang bermakna ganda sebagai akibat proses gramatika terhadap kata tersebut. Contoh, buku sejarah baru itu ambigu. Buku yang berisi tentang sejarah baru atau buku sejarah yang masih baru. Nah, lebih banyak terjadi dalam bahasa lisan daripada bahasa tulis. Jadi kadang-kadang kita mengatakan seperti itu, buku sejarah barumu mana misalnya. Jadi lebih ke bahasa percakapan lah.
Sedangkan kalau redundansi itu adalah pemakaian unsur segmental yang berlebih-lebihan. Contohnya, sangat suka sekali terjadi dalam konteks kalimat biasanya. Jadi unsurnya berlebih-lebihan, misalnya maju ke depan, kemudian mundur ke belakang, seperti itu. Nah, ada juga selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan makna. Jadi makna itu pun bisa berubah ternyata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama seperti perkembangan dalam bidang iptek. Contohnya pada kata sastra. Sebelumnya bermakna tulisan atau buku yang baik bahasa dan isinya. Berubah menjadi karya yang bersifat imajinatif kreatif. Kemudian bisa jadi karena perkembangan sosial budaya. Contoh kata sarjana, dulu bermakna orang pandai atau cendekiawan. Sekarang berubah menjadi orang yang lulus dari perguruan tinggi. Yang ketiga, karena perbedaan bidang pemakaian. Dulu kata menggarap itu hanya digunakan di bidang pertanian, biasanya untuk menggarap sawah. Tapi sekarang bisa digunakan di bidang lain, seperti menggarap skripsi. Kemudian adanya asosiasi. Jadi, amplop itu dulu maknanya hanya sampul surat. Tapi sekarang bisa digunakan sebagai kata yang bermakna suap. Karena diasosiasikan bahwa uang itu akan dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada orang yang akan disuap tersebut. Walaupun kenyataannya sekarang orang mau nyuap pakai rekening cukup, tidak perlu pakai amplop. Tapi biasanya amplop itu masih diasosiasikan dengan kata suap. Kemudian yang keempat, pertukaran tanggapan indera. Nah, pedas itu dulu maknanya hanya rasa makanan, tapi sekarang bisa juga digunakan untuk kata-kata. Kata-katanya pedas banget sih, padahal kata-kata itu kita dengar. Jadi indera yang aslinya dari pengecap beralih kepada indera pendengaran. Kemudian perbedaan tanggapan. Bini dulu itu maknanya sama dengan istri, tapi untuk sekarang dianggap punya nilai lebih rendah dibandingkan kata istri. Jadi orang kalau dikatakan bini gitu biasanya bini lu mana, itu biasanya maknanya jauh lebih rendah daripada istri lu mana, seperti itu. Kemudian adanya penyingkatan. Ada meninggal dunia menjadi meninggal saja, kemudian dokter menjadi dok. Itu ketika orang mengatakan kata dok itu sudah tahu maknanya bahwa itu dokter. Kata orang misalnya meninggal, itu sudah tahu bahwa meninggal dunia, bukan meninggalkan rumah misalnya. Yang terakhir ada pengembangan istilah. Papan itu dulu maknanya adalah lempengan kayu tipis. Sekarang diangkat menjadi istilah makna perumahan. Seperti kadang-kadang kita di bahasa Jawa itu ada sandang, pangan, papan. Jadi papan itu lebih diasosiasikan ke perumahan atau misalnya ke rumah yang dijadikan tempat tinggal. Nah, kita akan bedakan perubahan makna itu ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada meluas. Meluas itu berarti mulanya hanya punya satu makna, tapi selanjutnya menjadi punya makna lain. Contoh kata saudara, awalnya itu hanya bermakna saudara yang seperut atau sekandungan, tapi sekarang berubah menjadi siapa saja yang bertalian darah. Nah, yang lawannya ada yang menyempit. Mulanya punya makna yang cukup luas, tapi menjadi terbatas pada satu makna saja. Contoh tadi kata sarjana, awalnya itu bermakna orang pandai atau cendekiawan. Jadi siapapun orang yang pandai dan cendekiawan bisa dikatakan sebagai sarjana. Tapi kalau sekarang sarjana itu biasanya hanya untuk lulusan dari perguruan tinggi, khususnya adalah S1. Kemudian selanjutnya ada amelioratif. Nah, amelioratif ini mulanya punya makna lebih rendah daripada makna sekarang. Jadi maknanya itu sekarang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya kata wanita. Sekarang kata wanita punya makna lebih tinggi dari perempuan. Padahal dulu wanita dan perempuan itu sejajar maknanya. Lawannya ada peyoratif. Peyoratif itu kebalikannya, yaitu makna yang sekarang lebih rendah daripada sebelumnya. Contohnya kata bini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kata bini di zaman sekarang itu punya makna lebih rendah daripada istri. Selanjutnya ada perubahan total, yaitu berubahnya makna sebuah kata dari makna aslinya. Contohnya kata canggih, awalnya bermakna suka mengganggu,
ribut, bawel, dan sebagainya. Sekarang maknanya berubah menjadi sangat rumit dan ruwet dalam bidang teknologi. Nah, maknanya sudah berubah total. Kemudian ada penghalusan makna. Ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk kata yang dianggap memiliki makna yang lebih halus daripada kata yang digantikan. Contoh kata pembantu. Pembantu itu dianggap lebih halus daripada babu. Jadi pembantu itu sekarang sudah menggantikan kata babu. Kemudian pengasaran. Menggantikan kata yang maknanya lebih halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya lebih kasar. Contoh menggondol. Kata menggondol dulu itu biasanya untuk anjing, misalnya anjing itu menggondol tulang. Tapi kalau sekarang menggondol itu misalnya ada orang menang nih dapat piala. Dulu kan misalnya dia berhasil memenangkan piala. Tapi sekarang kata menggondol itu justru digunakan. Dia berhasil menggondol piala itu misalnya. Jadi lebih kasar maknanya karena yang dulunya itu hanya digunakan untuk anjing, sekarang juga bisa digunakan untuk misalnya medali, piala, dan sebagainya. Selanjutnya ada asosiasi, yaitu perubahan makna akibat adanya persamaan sifat sehingga suatu kata atau istilah dapat dipakai untuk pengertian lain. Tadi sudah dijelaskan, amplop. Amplop itu maknanya bisa diasosiasikan dengan uang suap. Nah, lawannya ada sinestesia, yaitu perubahan makna akibat adanya kecenderungan mengubah tanggapan indera dengan tujuan untuk menegaskan maksud. Tadi sudah juga pedas. Pedas itu sekarang diacu pada kata-kata yang menyakitkan. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan latihan di Edmodo. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengingatkan kembali ke materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya ketika di SMA atau SMP. Terima kasih, sampai jumpa. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.